الفاتحة لحضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى رسولنا الإمام الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي جميع سعادتنا على البعل وصولهم وفرهم وإلى روح الإمام قاضي عياد والعلامة أحمد بن محمد سمي أصولهم وفرهم وإلى أرواح جميع مشايخنا سو شيخ حسن بن عبد الله بن عمر شاطري والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر شاطري والحبيب حسن بن أحمد بهرون والحبيب قاسم بن أحمد بهرون وأصولهم وفرهم وإلى أرواح أمهاتنا وأمهاتكم وأبائنا وأبائكم وأجدادنا وأجدادكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا هذه البلدة أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم الجنة عيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Malam ini kita akan sama-sama membaca kitab karya Al-Imam Qadhi Iyad. Judulnya Asy-Syifa. Syifa itu obat. Bita'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Obat dengan mengenal keistimewaan atau khususiyah yang dimiliki oleh Nabi kita yang tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bulan Maulid, kita akan menceritakan keistimewaan khususiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang perlu kita perhatikan atau perlu kita renungkan, salah satu khususiyah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu jikalau Rasulullah itu berdoa, maka Rasulullah itu doa bukan saja orang yang didoakannya, baik pun itu yang baik atau yang jelek, tapi anak dan keturunannya gak kena. Jadi Kanjeng Nabi bakal doa baik, bakal doa sing bagus, keturunannya bagus kabeh. Sampai tekang sing durung lahir gak masih ning sulbiye, yang masih ada di sulbi pun sudah mengena doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah bahkan Nabi Kanjeng Nabi donge blesak nganggo wong terus keturunannya kena kabeh. Masya Allah. Saya akan bacakan salah satu riwayat beberapa orang yang didoakan baik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sing baik dikit-dikit. Salah satu sahabat yang didoakan oleh Rasulullah yaitu Sayyiduna Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik yaitu murid di Kanjeng Nabi. Muridnya Rasulullah dari mulai kecil. Jadi ibunya Rasulullah itu menitipkan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghadiahkan Rasulullah, karena di saat itu orang-orang Ansor ketika Rasulullah datang ke Madinah, sebagian di antara mereka memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika Rasulullah tekang Madinah. Ya, sahabat-sahabat Ansor ini ada yang ngasih onta, ada yang ngasih, yang punya uang ngasih uang sama Rasulullah. Tapi ibu daripada sahabat Anas bin Malik nggak punya uang. Ya. Ibunya sahabat Anas bin Malik yang bernama Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik ini namanya Ummu Sulaim. Suaminya namanya Abu Talha. Nah, Ummu Sulaim ketika para sahabat-sahabat Ansor ini memberikan hadiah, bingung. Akhirnya beliau memberikan hadiah anaknya yang bernama Anas bin Malik untuk mengabdi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngabdi, kerjaan sengat cilik ngabdi. Dan subhanallah, Sayyidina Anas bin Malik ini karena khidmat sama Rasulullah dan dimulai dari kecil terdidik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya luar biasa. Ya. Makanya banyak sekali cerita-cerita tentang sahabat Anas bin Malik. Dulu waktu lagi Rasulullah dari Kuba menuju ke Madinah, ya, kata Habib Mikdad, Madinah itu tempat, ya, kalau panas, panas pisan. Bakal lagi atis pisan. Jarah Habib Mikdad Malang. Orang yang betah di Madinah berarti orang mukmin. Orang yang tidak betah di Madinah itu orang munafik. Karena memang bakal lagi panas pisan. Bakal lagi atis pisan. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah kita sempat seulan di Madinah. Jadi, nah ceritanya sahabat Anas bin Malik ya sama Rasulullah itu ketika Rasulullah di musim panas ini. Ketika di musim panas Rasulullah berangkat dari Kuba menuju Madinah. Lagi musim panas. Begitu sampai Madinah, ya, masuk ke rumahnya Ummu Sulaim. Jadi ngelihat sahabat mana yang pintunya kebuka. Ternyata ada salah satu pintu. Ya, ada satu rumah. Kebetulan rumah itu yang punya Abu Talha, yaitu suaminya Ummu Sulaim, yaitu ibunya Anas bin Malik. Begitu sampai ke tempat itu, akhirnya Rasulullah mengetuk pintunya. Ummu Sulaim keluar, mana Abu Talha? Ternyata Abu Talha nggak ada. Akhirnya disuruh masuk ke Rasulullah di situ. Subhanallah, kan cuacanya panas. Rasulullah istirahat di rumahnya Ummu Sulaim. Sampai di tempat Ummu Sulaim, karena panas, Rasulullah keringetnya bercucuran. Nah, Ummu Sulaim itu manggil Anas bin Malik, Anas. Menanya sira. Kata Ummu Sulaim, keringetnya Kanjeng Nabi ku meten. Ya, dimet. Jadi ditadai, kokon ngemet botol atau ngemet apalah tempat, kokon ditadai keringetnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya begitulah Kanjeng Nabi lagi istirahat, bilang Anas bin Malik lagi ngemet keringetnya Kanjeng Nabi. Jarang Kanjeng Nabi lagi apa sih Anas? Bahasa lagi apa kan? Kata Sayyidina Anas, amaratni ummi, saya diperintahkan ibuku untuk mengambil keringat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dipanggil Ummu Sulaim, dipanggil sama Rasulullah. Begitu dipanggil, ditanya, "Kenapa ya Ummu Sulaim? Nganggo apa sih lagi ngongkon Anas untuk mengambil keringat saya?" "Ya Rasulullah, saya jadikan keringatmu itu minyak wangi buat anak-anaknya." Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini cerita sahabat Anas bin Malik. Jadi memang sahabat Anas bin Malik dia hadiahkan oleh ibunya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sangat kecil, sangat cilik.
ketika Ummu Sulaim bertemu dengan Rasulullah, Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasulullah, qala an Anas radhiyallahu anhu, qalat ummi ya Rasulullah, khadimuka Anasun. Ummu Sulaim datang ke Rasulullah. Ini yang berkaitan dengan doa. Ummu Sulaim ketika bertemu dengan Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan pembantumu, doakan khadimuka, doakan pembantumu yang namanya Anas, doakan yang baik maksudnya, doakan ya Rasulullah Anas bin Malik, ud'ullaha lahu. Terus ketika Ummu Sulaim meminta doa kepada Rasulullah, Rasulullah mendoakan sahabat Anas bin Malik. Apa doanya Rasulullah? Allahumma akthir malahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya. Wa waladahu, dan anak keturunannya. Wa barik lahu fima ataitahu, dan berilah keberkahan untuknya. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat Anas bin Malik sampai turunan-turunannya, sampai yang masih ada di sulbinya, cucu, cicit kabeh, subhanallah barokah. Bahkan di satu riwayat ya, keturunannya sahabat Anas bin Malik ini nggak ada yang namanya keguguran. Bahkan anak-anak keturunannya beliau sampai 100 lebih. Coba bayangin, masya Allah. Saya sebutkan di sini. Wa kanat wafatu Anas sanah 93. Itu beliau sahabat Anas bin Malik wafatnya aja tahun 93. Apa usianya beliau, usia umurnya 93. Wa qad wulida lahu ba'da maqdamil Hajjaj aulad katsira. Wa min kathratil aulad magala Ibnu Qutaibah waqa'a il ard min sulbil Mahlab bin Abi Safra 300 walad. Sampai 300 anak. Kuake kayak ngapa? Itu keturunannya. Dan tidak ada dari keturunannya yang keguguran. Terus doanya Rasulullah, Allahumma akthir malahu. Ya Allah, berilah harta yang banyak buat Anas bin Malik. Subhanallah. Keturunannya Anas bin Malik lah ngasih beli gablek. Kabeh duwe. Suki kabeh. Anaknya, cucunya, cicitnya, terus apa maning kan? Tas cicit apa Pak Haji? Hah? Cucur. Kabeh lah ngasih beli duit. Apa rata-rata suki. Subhanallah. Iku doae Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus doa lagi kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mendoakan sahabat Abdurrahman bin Auf dengan keberkahan. Jadi Kanjeng Nabi doakan Sayyidina Abdurrahman bin Auf barokah. Hartai barokah. Ya. Bahkan menurut riwayat Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, kalau seandainya dia buka batu ninggalan batu, dibuka nih sahabat Abdurrahman bin Auf, terus niatnya ya Allah jadikan emas ning sorana emas. Subhanallah. Apa jare sahabat Abdurrahman bin Auf, falau ra'fa'tu hajaran. Kalau seandainya saya mengangkat batu, la rajauta an usiba tahtahu dhahaban, terus saya menginginkan di bawahnya ini ada emas, wa fatahullahu alaih wa mata fa hufirat dhahab min trikatihi bil fuus. Iku subhanallah, begitu diangkat, begitu digalin sahabat Abdurrahman bin Auf ana emas.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sahabat Abdurrahman bin Auf. Itu yang kedua. Yang ketiga, sahabat Muawiyah. Nah, ini yang biasa dicela sama orang-orang Syiah. Itu sahabat Muawiyah, Sayyidina Muawiyah, abahnya Yazid. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia punya anak Yazid. Yang waktu lagi dipimpin oleh Yazid, Sayyidina Husain dipenggal. Kalau Muawiyah, dia itu sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabat Muawiyah itu didoakan oleh Rasulullah SAW bitamkin, mendapatkan wilayah kedudukan jabatan. Jadi Rasulullah pernah mendoakan sahabat Muawiyah agar apa? Agar mendapatkan kedudukan atau jabatan. Subhanallah, sahabat Muawiyah, ya, ketika Khalifah Sayyidina Hasan bin Abi Thalib, setelah itu diganti oleh sahabat Muawiyah. Subhanallah. Itu kalau doa yang baik. Banyak sekali. Ada lagi Abi Qatadah, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha wajhukallahu, aflaha wajhuk, Allahumma barik lahu fi sya'ri wa basyarih. Ya Allah, kata Rasulullah mendoakan Abi Qatadah, ya Allah, berkahilah dia rambutnya dan kulitnya. Rasulullah mendoakan Abi Qatadah supaya rambutnya dikasih berkah oleh Allah dan kulitnya dikasih berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa yang terjadi? Beliau meninggal usianya 70 tahun. Itu ketika meninggal, itu usianya seakan-akan 15 tahun. Kulitnya nggak ada yang keriput kayak usia 15 tahun. Rambutnya ini nggak ada yang uban. Itu Abi Qatadah. Masya Allah. Terus Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, berikan pemahaman kepadanya tentang agama Allah. Dan ajarkan dia ilmu ta'wil dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Iku waktu masih cilik sahabat Umar bin Khattab, ketika ada sahabat Abdullah bin Abbas turun wahyu, itu suruh nanya sama Abdullah bin Abbas. Ketika para sahabat lagi pada kumpul, Sayyidina Umar bin Khattab membawa Abdullah bin Abbas, masih kecil sahabat Abdullah bin Abbas. Begitu dibawa oleh Rasulullah, sahabat-sahabat ini lagi mentafsirkan atau mentakwilkan ayat suci Al-Quran yang ayat surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ketika dibawa sahabat Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat itu, sahabat ini mentafsirkan begini, sahabat ini mentafsirkan begini, beda-beda. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, sebentar, kita tanya sama Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, kalau Allah sudah mendatangkan pertolongannya dan kemenangannya, biasanya ada yang kurang. Idza tammal amru ja'an naqsu. Biasanya perkara, urusan kalau sudah sempurna, biasanya ada yang kurang. Kalau sudah sempurna, biasanya ada yang dikurangi. Artinya apa? Pertolongan Allah datang, ya. Terus kemenangan Allah berikan kepada Rasulullah. Saya punya feeling, gitu, firasat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas nih, kayaknya Rasulullah ini sebentar lagi nggak ada. Subhanallah, setelah beliau mentafsirkan itu, Rasulullah meninggal. Makanya ada kaidah, idza tammal amru ja'an naqsu. Biasa kalau perkara kalau sempurna, lagi enak, hati-hati, kiamat tekang kau. Iya. Kalau lagi enak, damai, hati-hati. Kiamat. Seperti itu. Kaidah itu. Idza tammal amru ja'an naqsu. Begitu juga keluarga, awas. Kalau lagi tenang, harus waspada.
biasanya ada yang dikurangi. Ya Beb, gitu. Kalau lagi tenang, ada apa nih? Tahu? Kurang. Ya. Itu yang ke berapa tuh? Banyak. Terus ada lagi. Rasulullah mendoakan kepada sahabat Abdullah bin Ja'far bil barakah. Itu sahabat Abdullah bin Ja'far didoakan oleh Rasulullah SAW barokah. Dalam apanya? Dalam jual belinya. Kalau dia jual beli sudah barokah. Bahkan diriwayatkan, famashtara syai'an illa rabiha fi. Ini sahabat Abdullah bin Ja'far tuku apa bae berkah. Tuku apa baik. Bahkan ya apa namanya? Kalau dia misalkan beli baju, itu subhanallah barokah dan lama. Sampai bisa dipakai sama anaknya, keturunannya. Luar biasa. Terus sahabat Mikdad juga didoakan oleh Rasulullah SAW dengan keberkahan. Sampai itu sahabat Mikdad, kalau seandainya dia pernah ngumpulkan kunasa. Kunasa itu apa? Runtukan lah bahasa kita malah. Ya. Kalau bahasa kita meruntukan yang bekas habis setelah disapu, ya dikumpulkan itu diambil itu namanya kunasa. Itu beliau faqala falagat kuntu agumu bil kunasa fama arji'u hatta arbaha arba'ina alfan. Itu kalau sudah habis baru nyapu misalkan nyapu di mana gitu nyapu. Itu bekas apa namanya runtah-runtah itu bakal dikumpulakan ki oleh untung. Kumpul subhanallah nih. Bahkan pernah dia dapat untung sampai 40.000. Masya Allah 40.000 apa nggak tahu. Terus, nah itu sahabat-sahabat yang didoakan kebaikan. Bahkan ibunya sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah pernah sedih ketika beliau masuk Islam sama Rasulullah SAW. Ibunya belum masuk Islam, orang tuanya belum masuk Islam. Diajak sama Abu Hurairah, ya wahai ibuku, wahai ayahku, ayo kita ikut sama Nabi Muhammad. Ayo kita beriman sama Rasulullah. Nggak mau. Bahkan ya, ibunya ini sampai kesel sama Abu Hurairah. Sempat diusir. Sampai akhirnya gimana? Subhanallah. Abu Hurairah minggat sing rumah. Begitu lari dari rumah ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ketemu sama Nabi Muhammad didoakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, mau kemana? Ini ya Rasulullah, saya sedih. Saya ajak ibu saya suruh masuk Islam nggak mau. Suruh beriman sama kamu nggak mau. Ayahku juga begitu nggak mau. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, sini kata saya doakan. Apa didoakan? Begitu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a li ummi Abi Hurairah, subhanallah, disuruh pulang lagi. Begitu sampai rumah baru ketemu sama Abu Hurairah. Langsung, ya Abu Hurairah bawa saya ke Rasulullah, saya mau masuk Islam. Itu durung ketemu dari Rasulullah, baru dongai. Baru doanya. Belum ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Abu Hurairah, Masya Allah. Terus kalau yang lain, tapi kalau seandainya Rasulullah mendoakan yang jelek, oh hati-hati, hancur. Masya Allah. Seperti yang terjadi oleh Utbah bin Abi Lahab. Ini Utbah bin Abi Lahab ini manusia didemit. Ya, ibaratnya majaran manusia didemit. Tapi Utbah bin Abi Lahab ini pernah jadi menantu gagalnya Rasulullah SAW. Karena Utbah bin Abi Lahab pernah menikah dengan Sayyidatuna Ruqayyah. Nah, menikah. Ketika Utbah bin Abi Lahab ini persis kayak bapaknya, kayak bokeh. Nah, Utbah bin Abi Lahab anak pertama dari Abi Lahab. Utbah sama Ikrimah.
Kalau enggak Ikrimah Abu Jahal. Utbah. Nah kalau Utbah ini persis kayak bapaknya Barimboke. Luar biasa. Bahkan kalau lagi Rasulullah lagi diem, sampai ditarik-tarik, disobek kelambia. Jadi Nabi itu dijadikan seperti apa? Kayak seperti kayak binatang diterkam oleh binatang buas. Kayak binatang ternak diterkam terus sama binatang buas. Jadi setiap lewat ketemu sama Utbah bin Abi Lahab langsung Rasulullah diludahi tapi nggak pernah kena. Rasulullah diludahi nggak pernah kena. Ditarik, dicekek sama Utbah bin Abi Lahab. Bahkan Ummu Jamil ibunya itu setiap pagi durung sikat gigi lah, ya durung adus, durung sikat gigi, metu namanya Kanjeng Nabi ngetek umeh Kanjeng Nabi. Begitu dibuka nih Kanjeng Nabi diidui. Ini Ummu Jamil. Makanya turun ayat Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab. Abi Lahabin ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narang dzata lahab wa imra'atuhu, yaitu Ummu Jamil, hammalatul hatab. Dia yang membawa kayu bakar. Ummu Jamil. Subhanallah, dia punya anak namanya Utbah ini. Utbah ketika Rasulullah turun ayat wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini wan najmi, bintang. Bintang yang di sini maksudnya yaitu cahayanya Rasulullah SAW, bukan bintang yang biasa kita lihat. Jadi an-najm di sini yaitu nurnya Nabi besar Muhammad SAW. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Sahabatmu itu bukan orang yang sesat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah ini tidaklah mengucap kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ayat itu turun, Utbah bin Abi Lahab itu kesel. Enggak percaya. Apa katanya? Saya enggak percaya sama bintang dan yang menciptakan bintang. Akhirnya ketika Rasulullah lagi duduk sama sahabat-sahabatnya, Utbah bin Abi Lahab datang ke Rasulullah. Hei Muhammad, saya ini semenjak saya kawin sama anak kamu, saya nggak pernah tidurin anak kamu. Wah, cobres waya-waya. Dan terus terang ya Muhammad, saya ini nggak percaya ayat itu turun dari Allah yang mengatakan bintang apa segala macam yang di surat An-Najm, dan saya tidak percaya juga dengan yang menciptakan bintang itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nabi dibikin kesal sama Utbah. Nabi berdiri ditarik sama Utbah bin Abi Lahab. Akhirnya Nabi doa. Apa doanya Nabi? Allahumma sallit alaihi kilaban. Ya Allah, kuasakan sama dia anjing-anjingmu ya Allah. Allahumma sallit alaihi kilaban. Ya Allah, kuasakan kepada dia anjing-anjingmu ya Allah. Itu doa Nabi. Utbah bin Abi Lahab percaya bahwa doa Nabi pasti kabul. Terus beli mungkin beli dikabulin Gusti Allah. Akhirnya Utbah bin Abi Lahab ini orang pedagang yang suka berangkat ke Syam. Ketika mau ada perdagangan ke kota Syam, Utbah bin Abi Lahab mengumpulkan semua pasukan-pasukannya. Siapa sing gelem ngawal kita tak pai semene. Biasanya misalkan bakal ngawal dipai 100.000 atau 200.000, mungkin mau dipasai 1 juta. Wes kawalan kita tak pai 1 juta. Batur-baturannya pada kaget. Beli biasa-biasa nih sampean ngupai semene. Wis pokoknya siapa uang sing bisa nyelamatakan kita, ngawal kita supaya beli di panganing macan, ya arti anjing tak pai gede.
Pokok jagaan kita. Akhirnya subhanallah Utbah bin Abi Lahab iki mangkat mengsyam. Ning perjalanannya ki padahal dikawal pirang-pirang. Begitu ning perjalanannya ngrungu suara macan. Ning padang pasir ngrungu suara macan. Begitu ngrungu Utbah bin Abi Lahab akhirnya ngundang kabeh. Mene kabeh. Kumpul kabeh mene. Tak pai tak tambahi maning siraki kawalan kita. Jadi kakan kita ke tengah-tengah. Sirah-sirahan ngawal kita kabeh. Akhirnya ki Utbah bin Abi Lahab berada di tengah-tengah. Dikelilingi. Sampai pirang-pirang. Jadi Utbah bin Abi Lahab melaku kumono. Sin ngarep madep ngarep sikir madep mana sini guri madep guri. Terus perjalanan. Ya, batur-baturan gelem kabeh, pakai duit gede. Subhanallah, ikilah dongai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lagi ning perjalanan, iku macan lompat, sekali lompat langsung tiba ini tengah-tengah. Sekali lompat tiba ini tengah-tengah, pas ning Utbah bin Abi Lahab. Cakare ning macan sampai endase dipangan ning macan. Endase dipangani macan, ya, sikile ditarik-tarik sampai pada entek kabeh bisa. Anu awak artinya Utbah bin Abi Lahab langka bekase dipangan ning macan. Kun gua kenang apa? Kenang doai Kanjeng Nabi. Masya Allah. Oke bisa cerita-cerita yang berkaitan doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus berhati-hati terhadap doanya Nabi. Kalau ada di dalam hadis rahimullah imra'an, kan ada hadis misalkan Allah menyayangi kepada seseorang yang seperti apa? Sholat arba'an qoblal asri, ya. Yang misalkan sholat sebelum asar 4 rakaat, itu kan doa. Kita harus yakin sama doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kan doa. Berarti kalau orang istiqomah menjalankan sholat qobliyah asar 4 rakaat, didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Didoakan rahmat oleh Allah. Didoakan rahmat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia istiqomah ya terus. Terus ana maning rahimullah apa? Rahimullah imra'an apa? Banyak sekali hadis-hadis yang mendoakan Rasul, doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya contohnya lagi rahimullahu imra'an ya'rifu qadra nafsi. Allah menyayangi atau memberikan rahmat kepada orang-orang yang tahu diri. Rahimallahu imra'an ya'rifu qadra nafsi. Allah menyayangi kepada seseorang yang tahu kadar dirinya. Tahu kapasitasnya, tahu kemampuannya. Kalau dia tidak mampu, ya jangan dipaksa. Itu doa Nabi. Orang yang melanggar dengan doanya Nabi pasti beli berkah. Pasti sudah. Nggak bisa jadi apa? Nggak bisa jadi ketua. Ya. Kalau dianya misalkan memasakkan diri jadi ketua, biasanya nggak berkah. Kalau dia nggak mampu untuk jadi pemimpin, biasanya kalau dia paksakan nggak berkah. Subhanallah. Terus misalkan dia bukan orang apa? Ada orang kan banyak yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu biasanya dia paksakan yang nggak berkah. Urip. Jadi semua yang berkaitan dengan doanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan satu lagi. Ada lagi doanya Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib didoakan oleh Nabi. Apa doanya Nabi? Ya Allah,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yukfal harra wal gurra. Ya Allah, berikan kekuatan kepada Ali ketika di musim panas dan juga di musim dingin. Rasulullah mendoakan kepada Sayyidina Ali agar dikuatkan ketika menghadapi musim panas dan juga ketika menghadapi musim dingin. Subhanallah. Ini antiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu kalau di musim panas, orang-orang pakai baju yang sekiranya nggak panas, Sayyidina Ali beda. Misalkan bakal musim panas biasa pakai apa misalkan? Ya, biasanya kan pakai baju-baju yang sekiranya meresap keringat. Karena kalau Sayyidina Ali nggak seperti itu. Dibalik. Malah pakaiannya tuh rapat sama Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat tanya sama Sayyidina Ali, Ali kenapa? Ini doanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan nggak pernah merasakan panas. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib paling seneng kalau puasa di musim pasti panas. Karena Sayyidina Ali nggak pernah merasa panas. Terus kalau musim dingin, orang-orang kedinginan biasa misalkan pakai mantel, ya, pakai. Sayyidina Ali nggak beda. Ya, ibarat kita mah bakal musim artis kan mau selimut apa, Sayyidina Ali mah beli. Yang mau kelambi biasa. Di Madinah kan artis ya Allah, masya Allah. Sampai ya pernah lah di Madinah Pak Haji. Kalau udah musim dingin itu pada pecah kaki. Makanya kan kormanya itu kan bagus. Kalau musim panas banget. Musim dingin banget. Makanya Al-Madinah kal-kir. Madinah itu seperti apa? Kir itu tukang las. Panas, bakal panas. Bang artis. Nah sahabat Ali bin Abi Thalib kalau musim dingin buka baju. Sahabat yang lain bingung, ini Ali ini apa? Orang-orang kedinginan, dia mah nggak pernah kedinginan. Apa kata ketika ditanya? Ini doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masya Allah. Jadi kita harus memperhatikan ketika mendengar hadisnya Rasulullah, doa baik ya kita harus jalani karena itu doanya Nabi. Kalau misalkan terus apa kata Rasulullah, Rasulullah itu mendoakan orang yang suka dengan memakai sendal atau pakai baju dengan mendahulukan tangan kanan atau kaki kanan. Rasulullah mendoakan apa? Barokah. Makanya ketika orang mengamalkan itu hadis, ya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, itu biasanya barokah. Ada salah satu sahabat yang memuji Rasulullah SAW. Begitu muji, kata Rasulullah, lah apa katanya? Engkau tidak terkena apa? Giginya tuh kuat. Apa? Ora bolong. Untune sirah beli bakalan bolong. Subhanallah sampai umur 100 lebih. Untune langka sing bolong. Bahkan misalkan ana sing ucul siji numbu maning kan angel wong tua. Kun mah numbu maning. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ayo di bulan Maulid ini kita sama-sama meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan memperbanyak sholawat, terus sunnah-sunnahnya diamalkan. Mumpung bulan Maulid, terus jangan ninggalin sholat, tinggalkan maksiat ya. Maksiat yang biasa tinggalkan sudah. Ya, perbanyak sholawat, paling sedikit 700 ya. Paling sedikit siang 700, malam 700 kalau bisa. Ini mumpung bulan Maulid, mumpung. Nah, baca sholawatnya apa? Macam-macam. Tapi yang paling saya suka sholawatnya itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah. Ya Allah, salawatlah Engkau dan salamlah kepada Rasulullah SAW dan keluarganya
wa adhib dan hilangkanlah huzna qalbi kesedihan hatiku di dunia dan akhirat. Iki sedih ki paling repot. Sampean dipai sedih ning Gusti Allah. Aduh. Ya, wis bliki yang mangan, bliki yang turu ya boleh bisa. Ketemu bari batur ya boleh bisa ngobrol yang lagi sedih. Ya. Tapi ketika kita membaca sholawat ini, insya Allah kesedihan kita, ya orang kan hidup itu kan pasti. Yang namanya manusia itu ada sedih, ditinggal orang tua sedih. Anak juga sama. Begitu kita ngelihat anak kita nggak berbakti sama kita, sedih gak? Sedih. Anak kita nggak berbakti, beli nurut, dikongkon sholat angel, naudzubillah. Dikongkon ngaji angel, beli nurut, sedih beli, sedih. Ya, makanya saya paling suka ini sholawatnya Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Supaya apa? Supaya dihilangkan kesedihan kita. Kalau nggak punya duit, sedih beli kira-kira, Bu? Sedih. Oh, pasti. Apa maning duit? Ning dapur deleng langka beras, sedih. Bakal beli ketemu bari Kanjeng Nabi ning akhirat, sedih beli. Sedih. Beli bisa deleng wajah Gusti Allah ning akhirat, sedih beli. Sedih. Beli kumpul bari Kanjeng Nabi, sedih. Beli pernah mimpi bari Kanjeng Nabi, sedih beli kira-kira. Wah, apa iya? Kita baca salawat itu niatkan supaya apa? Ya Allah, saya sedih kalau nggak bisa ketemu sama Rasulullah dalam mimpi, khususnya di dunia. Ya, kita minta sama Allah agar apa? Agar supaya bisa mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah bisa bermimpi Rasulullah di alam dunia, dia akan berjumpa langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu. Ya, bacanya malam Jumat. Malam Jumat khususnya 1000 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Kalau di kitabnya sih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Minimal kalau malam Jumat 1000 kali. Kita minta sama Allah, ya Allah, khususnya di Rabiul Awal ini, ya Allah, sedih kalau keluar dari bulan Maulid tidak mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, amin. Ya Rabbal alamin. Kata Rasulullah, man ra'ani ya faqad ra'ani haqqan. Siapa orang yang mimpi sama saya berarti dia betul-betul melihat saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi. Enggak bisa. Syaitan enggak bisa menyerupai Nabi. Makanya kita minta sama Allah dengan salawat ini, syukur-syukur tiap hari baca 1000. Tapi ya, paling tidaknya malam Jumat baca 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa adhib husna qalbi fid dunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah. Ayo sama-sama baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Wong wadon kepada baik baca. Sedih pilih kira-kira bakal laki kawin maning. Sedih sama ya. Doa, ya doa supaya suaminya istiqomah baru sampean, ya istiqomah. Masya Allah, ini sholawat luar biasa, komplit. Sholawat ini komplit. Sampean durung dua anak sedih beli, sing durung kawin sedih beli. Wah apa iya? Biasa baik perasaan ini. Sing durung kawin mesti kan sedih. Nah bakal sedih baca sholawat ki. Iya. Kenang lara sedih beli.
Sedih. Wong tua laras sedih. Baca supaya apa? Dihilangkan kesedihan ini Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.